Sebuah skandal besar kembali mengguncang kota Cirebon. Gedung Sekda yang dibangun dengan dana ratusan miliar rupiah, kini justru menjadi simbol korupsi. Kejaksaan Negeri Cirebon resmi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk pejabat penting yang kini menjabat Kadispora. Kerugian negara, fantastis, mencapai 26,5 miliar rupiah. Inilah fakta terbaru, langsung dari balik kasus yang mencoreng wajah pelayanan publik di kota Cirebon. Pembangunan gedung sekretariat daerah kota Cirebon pernah digadang-gadang sebagai ikon pelayanan publik modern. Gedung itu berdiri megah, dengan anggaran ratusan miliar yang diharapkan memberi wajah baru bagi birokrasi. Namun, di balik kemegahan itu, justru tersimpan kisah kelam yang kini menyeret banyak pihak ke kursi tersangka. Kejaksaan Negeri Cirebon telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Maltirs pembangunan gedung Sekda tahun anggaran 2016 hingga 2018. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, pejabat pemerintah, kepala dinas, hingga pihak swasta. Salah satunya adalah pejabat yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya penyimpangan besar dalam proyek ini. Pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya maupun spesifikasi teknis kontrak. Dari penghitungan auditor independen, kualitas dan kuantitas bangunan jauh dari standar. Kerugian negara pun ditaksir mencapai lebih dari 26 miliar rupiah. Dalam konferensi pers kejaksaan, ke-6 tersangka dihadirkan dengan rompi tahanan berwarna merah. Mereka berdiri berjejer dengan kepala tertunduk, sementara di depan mereka ditampilkan tumpukan uang sitaan yang tersisa dari proyek bermasalah tersebut. Sebuah pemandangan yang menegaskan bagaimana proyek besar yang seharusnya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi simbol aib. Kasus ini tidak muncul begitu saja. Sebelumnya, Inspektorat Kota Cirebon telah menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek. Dari hasil audit, tercatat lebih dari 30 miliar rupiah yang belum disetorkan kontraktor ke kas daerah, termasuk kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Penyidikan pun berkembang luas. Lebih dari 50 saksi telah diminta keterangan, termasuk mantan wali kota yang kala itu menjabat. Perlahan, pola penyimpangan semakin jelas, menunjukkan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam praktik kotor di balik proyek megah ini. Kini, proses hukum terus berlanjut. Ke-6 tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, bangunan megah gedung Sekda yang belum sempurna berdiri, justru menjadi monumen bisu dari sebuah kasus yang memperlihatkan betapa rapuhnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Skandal ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tanpa transparansi dan pengawasan hanya akan melahirkan masalah baru. Gedung yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik, kini menjadi simbol petaka korupsi di Cirebon. Inisial P ya, selaku PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian inisial BR selaku Kepala Dinas PU tahun 2017 atau yang bersangkutan juga pengguna anggaran. Pensiunannya Pak. Pensiunan. Kemudian inisial IW selaku pejabat pemuat komitmen dan yang bersangkutan juga selaku kepala bidang dinas PUTR tahun 2018. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kadispora. Kadispora yang mana ya Pak? Kemudian inisial berikutnya HM selaku tim leader PT Bina Karya. Kemudian inisial AS selaku Kepala Cabang Bandung PT Bina Karya. Dan berikutnya inisial FR selaku Direktur PT Ripomas Pentasurya tahun 2017 dan 2018. Di depan.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.